Gimana jadinya kalau lu ketemu hantu, tapi cara paling ampuh buat selamat itu bukan lari ataupun baca doa, melainkan harus tahan nafas sampai muka lu biru. Nah, gas kita bahas bor. Selamat datang kembali di channel gue. Kali ini kita bakal nostalgia bareng sama satu film horor komedi yang udah jadi bapak moyangnya perfilman supranatural di Asia. Apalagi kalau bukan Mr. Vampir, rilisan tahun 1985. Film ini tuh bener-bener legendaris bor. Gara-gara film ini, anak-anak zaman dulu kalau mati lampu di rumah, jalannya pasti sambil lompat-lompatan, tangan lurus ke depan. Iya kan, ngaku lu pada. Film garapan sutradara Ricky Lau dan diproduseri sama maestro kungfu Sammo Hung, ini sukses nyiptain standar baru buat hantu ikonik Cina yang kita kenal sebagai Jingxi atau vampir pelompat. Di video kali ini, gue nggak cuma bakal ceritain alur filmnya dari awal sampai habis, tapi kita bakal bahas detail-detail konyol, subplot hantu bucin yang jarang dibahas di rekap pendek, sampai trik-trik sulap sekte Tao yang sekilas kelihatan keren, tapi kalau dipikir-pikir repot juga ya. Jadi siapin cemilan lu, duduk yang santai, tetap bernapas, dan mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dari seorang pendeta Tao yang sangat dihormati di kotanya. Namanya Guru Kao, diperankan oleh aktor legendaris almarhum Lam Ching Ying. Guru Kao ini punya dua murid yang kalau disuruh kerja tuh bukannya ngebantu, malah bikin tekanan darah tinggi bor. Yang satu namanya Chow Sang, lumayan bisa bela diri sih, tapi agak genit. Satunya lagi namanya Man Choi, yang kini bener-bener paket lengkap deh. Penakut, konyol, dan mukanya pasrah banget. Suatu hari, ada orang kaya raya namanya Tuan Yam. Dia minta bantuan Guru Kao buat mindahin makam bokapnya yang udah dikubur selama 20 tahun. Katanya sih biar bisnis dan rezeki keluarganya makin lancar jaya gitu. Nah, pas kuburannya dibongkar dan peti matinya diangkat, ada yang aneh bor. Jenazah bokap Tuan Yam ini sama sekali nggak membusuk, malah kulitnya kelihatan makin segar, kukunya memanjang kayak habis perawatan manikur di salon gitu deh. Ya mungkin manikur di salon goib kali ya. Guru Kau yang udah pengalaman langsung ngerasa ada yang gak beres. Dia tahu ini mayat bentar lagi bakal berubah jadi monster atau mayat hidup gitu. Dia pun nyaranin Tuan Yam buat langsung membakar jenazah itu di tempat. Tapi dasar si Tuan Yam ini keras kepala, dia nolak mentah-mentah karena dilarang sama tradisi keluarganya. Dan karena si bapaknya juga takut sama api guys. Karena gak punya pilihan lain, akhirnya Guru Kau mutusin buat bawa itu peti mati ke rumah ibadahnya biar diawasin sendiri. Nah, disinilah petaka dimulai karena kelakuan dua murid jenis kita ini nih. Guru Kau meracik ramuan khusus, campuran tinta hitam, darah ayam jantan, dan abu ketan. Dua muridnya disuruh ngegarisin ramuan itu ke seluruh permukaan peti mati, pakai benang mantra buat yang nyegel kekuatan si mayat. Awalnya sih mereka ngerjainnya bener bor, tapi namanya juga komedi ya. Di tengah jalan mereka malah bercanda dan main-main gitu. Alhasil mereka lupa ngegarisin bagian bawah petinya. Bener-bener definisi setitik nila rusuk susu sebelah enggak. Atasnya aman, disil, bawahnya bolong. Atau atasnya sudah oke, bawahnya lupa deh digarisin. Dasar. Malam harinya, bener aja dong kekuatan bulan purnama bikin si jenazah bangkit sepenuhnya jadi Jiangxing alias vampir pelompat berkuku tajam. Dia berhasil jebol dari bagian bawah peti yang gak dimantrain tadi hingga petinya jebol semuanya. Tujuan pertama si vampir ini kemana ya? Ya pulang ke rumah anaknya, si Tuan Yam tadi. Pas malam itu Tuan Yam lagi asik bikin laporan keuangan di kamarnya. Tiba-tiba pintu kamarnya dijebol dan muncul deh bokapnya yang udah jadi vampir dengan kostum dinasti King lengkap. Tanpa basa-basi, Tuan Yam langsung diserang dan digigit lehernya sampai tewas. Tragis sih, tapi ya lagian dibilangin pendeta jangan batu. Dia batu, ya begini kan jadinya. Besok paginya, heboh lah satu kota. Lucunya, komandan polisi setempat yang sok tahu dan naksir sama anak perempuannya, Tuan Yam,
Namanya Ting Ting. Ayo Ting Ting kali ya. Nggak bener, namanya Ting Ting. Malah menuduh Guru Kau sebagai pembunuhnya. Guru Kau akhirnya ditangkap dan dijeblosin ke sel tahanan. Guru Kau dipenjara, tapi dia tahu kalau masalah belum selesai. Orang yang habis digigit vampir dalam waktu dekat pasti bakal ikutan jadi vampir juga. Makanya Guru Kau nyuruh muridnya Causang buat nyelinap masuk ke ruang penjara, bawa alat-alat supranatural. Bener aja Bor, pas tengah malam jenazah Tuan Yam yang ditaruh di ruangan sebelah sel langsung bangkit. Adegan di penjara ini salah satu yang paling pecah dan diingat sampai sekarang. Tangan Guru Kau lagi diborgol besi, jadi dia harus berantem pakai kaki dan manfaatin celah jeruji besi buat nahan serangan vampir Tuan Yam. Ditambah lagi, si komandan polisi yang tadinya sok jagoan langsung nangis-nangis ketakutan pas tahu tuduhannya salah. Di sini juga kita pertama kali diperlihatkan trik legendaris kalau lu nahan nafas, si vampir bakal kebingungan karena mereka mendeteksi mangsa lewat hawa nafas manusia. Di tempat lain, si murid satunya Mancoy sempat diserang ama bapaknya vampir di rumah. Dia emang selamat, tapi lehernya kena goresan kuku beracun. Pas Guru Kau pulang, dia langsung tahu kalau Mancoy lagi proses mutasi jadi vampir. Obatnya cuma satu, dia harus tidur di atas tumpukan ketan biar racunnya terserap keluar. Sialnya lagi, si Causang yang disuruh beli ketan malah ketipu pedagang licik, dikasih ketan campuran antara ketan dan beras. Akibatnya, proses penyembuhannya nggak sempurna. Si Mancoy malah dapat efek samping, kuku-kukunya mulai panjang, gigi-giginya numbuh taring, dan bawaannya pengen lompat-lompat mulu kayak kelinci gitu guys. Ya namanya juga vampir hidup ya, jadi perilakunya juga mengikuti ya. Nah, selagi Mancoy lagi sibuk berjuang melawan takdir jadi vampir sambil joget-joget di atas ketan, si Causang malah dapet masalah lain yang gak kalah repot. Pas dia lagi jalan malam-malam, dia malah kepincut sama hantu wanita cantik bernama Jade. Ini hantu bucin banget sih. Causang bener-bener diguna-guna sampai linglung guys. Dan tiap malam kerjanya cuma pacaran sama roh halus di sebuah rumah tua kosong yang disulap jadi kelihatan mewah. Guru Kau akhirnya curiga karena Causang tiap pagi mukanya makin pucat dan lemes, bukan karena kurang tidur, tapi karena energinya disedot sama si hantu. Guru Kau akhirnya turun tangan langsung buat ngebebasin muridnya dari jeratan cinta beda alam ini. Pertarungan antara Guru Kau dan hantu wanita ini juga keren banget. Penuh efek praktis khas film 80-an yang kreatif habis deh. Tapi begitu masalah hantu wanita kelar, musuh utama kita, si bos vampir alias kakeknya Ting Ting, yang udah makin kuat, datang menyerbu langsung ke rumah Guru Kau. Ini dia babak penentuan Bor. Rumah Guru Kau hancur berantakan. Si bos vampir ini udah kebal sama beberapa jimat biasa. Mancoy yang setengah vampir, Causang yang baru sadar dari pelet, dan Guru Kau harus bahu-membahu
Mereka pakai segala cara. Pertarungannya bener-bener kombinasi epik antara koreografi kungfu yang intens dan komedi slapstick yang bikin kita tegang sekaligus ketawa. Ini luar biasa sih. Pada akhirnya, lewat kerjasama tim yang penuh drama dan kekonyolan, si bos vampir berhasil dibakar sampai jadi abu. Kota pun kembali aman, meski rumah tempat tinggal guru kau ya agak gosong-gosong dikit lah, nggak apa-apa, yang penting semuanya selamat. Nah, dari film Mr. Vampir ini kita bisa belajar satu hal penting, Bor. Kalau punya asisten atau murid, pastikan tuh mereka teliti kerjaannya. Jangan sampai perkara lupa ngegarisin pantat peti mati. Taruhannya nyawa loh, satu kampung. Gak heran sih, kenapa film ini dapat rating tinggi dan selalu dikenang. Karena guru kau yang diperankan Lam Ching-ying itu bener-bener karismatik banget. Sayangnya sang aktor emang udah wafat di tahun 1997 silam. Tapi warisan karakternya sebagai pendeta Tao, pembasmi vampir terbaik, gak bakal pernah tergantikan di hati para penggemar film Mandarin. Cie, mantap juga nih guru kau. Emang sih guru kau memang legendaris banget deh pokoknya. Oke deh Bor, sampai di sini dulu rekap dan obrolan santai kita tentang film klasik Mr. Vampir 1985. Makasih banyak buat lu semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir tanpa nahan nafas. Jangan lupa buat klik tombol like, share ke teman-teman tongkrongan lu, dan subscribe channel ini biar lu nggak ketinggalan pembahasan film-film seru berikutnya. Tulis juga di kolom komentar film jadul apa lagi yang pengen kita bedah bareng-bareng di video selanjutnya. Gua pamit dulu, tetap santai, tetap kreatif, dan gas kita bahas video berikutnya Bor. Ciao. Thank you.